Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Salam bagi petani-petani sawit yang ada di seluruh Indonesia. Pagi ini kita hanya ingin mereview, ya melihat-lihat saja ya, perkembangan dari kebun kelapa sawit saya yang saat ini sudah menginjak 17 atau 18 bulan. Hari ini rencananya sambil mengontrol perkembangan rumput-rumput yang ada di kebun saya ini. Kalau dilihat-lihat, kemarin ini sudah kita semprotin dengan racun rumput, kemudian ini juga. Jadi PR terbesar di kebun sawit saya ini adalah bagaimana caranya supaya rumput-rumput ini tidak terlalu tinggi. Karena kemarin saya sudah lumayan menghabiskan budget sekitar 4 juta rupiah untuk menerbasi bekas stackingan itu yang ternyata rumput atau anak kayunya sudah tinggi-tinggi, sudah hampir 3 atau 4 meter seperti ini kan. Nah, ini ditebangi. Jadi anak-anak kayu seperti itu kemarin tumbuh di seluruh areal perkebunan sawit kita ini, kawan-kawan. Di sini jadi menutupi pertumbuhan dari pohon kelapa sawit kita, dikhawatirkan akan berdampak pada proses pertumbuhannya. Kalau kita lihat ini sudah 1 bulan, kondisi dari bekas stackingan anak-anak kayu yang sudah diterbas itu kembali muncul lagi ya kawan-kawan ya. Seperti ini anak karet, kemudian anak karet yang di atas itu juga sudah pada tumbuh. Di samping juga kayak gawangan ini sudah mulai ditumbuhi juga dengan rumput-rumput. Untuk mengatasinya, saya kemarin sudah mencoba untuk mencemprot semampunya saja sih ya. Tapi memang dengan areal kebun yang seluas ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Suka duka atau sulitnya dari merawat kebun kelapa sawit. Nah, seperti ini kan sudah mulai menjalar lagi ya. Jadi untuk perawatan dari rumput-rumput liar seperti itu, saya menggunakan racun kuning ya kawan-kawan ya. Kalau teman-teman semua ada yang pakai racun hijau ya nggak apa-apa juga sih. Kalau saya pertimbangannya satu sih, supaya setelah disemprot jangka waktu untuk penyemprotan kembali itu lama gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya sudah saya semprot, tapi yang anak kayu karet ini nggak terbasmi rupanya. Jadi ini masih kita evaluasi apa yang salah ya. Jadi di tengah-tengah ini sudah pada muncul lagi anak-anak kayunya lagi. Ya. Apakah dosisnya yang kurang? Memang kemarin ada agak salah ngisi dosis sih memang. Cuman apakah itu ya? Nggak tahu. Di bagian sana kemarin sudah saya semproti juga. Nah, tapi sepertinya kurang maksimal ya. Rumput-rumput yang lunak memang sudah lumayan menampakkan hasil ya. Tapi rumput-rumput yang agak-agak anak kayu ya, anak kayunya nggak kelihatan hasilnya. Seperti ini ya. Rumputnya kemarin hijau-hijau. Kemarin memang sampai sebatas ini. Nah, saya penasaran mau lihat anak kayunya itu mati atau enggak gitu. Jadi campuran dari racun rumput yang saya gunakan adalah yang pertama saya memasukkan racun kuning, kemudian dicampur dengan Starlon,
Lalu ada perekat juga, tapi masih kurang maksimal sepertinya ya. Kalau yang kayak gini-gini bisa sih ya, atau memang harus pakai racun hijau ya, nanti kita evaluasi. Baik. Kalau di beberapa sumber memang saya mendapatkan bahwa untuk racun kuning itu disarankan untuk rumput-rumput yang berdaun memanjang atau daunnya itu bukan melebar gitu, seperti rumput yang seperti ini kan. Ini pakai racun kuning aja. Nah, sedangkan untuk rumput yang berdaun lebar itu memang disarankan untuk menggunakan racun hijau. Tapi memang kemarin itu saya memilih racun kuning, tetap menggunakan racun kuning adalah supaya proses tumbuh kembali dari rumput-rumput ini tidak terlalu cepat gitu. Tapi namanya usaha ya. Seiring berjalannya waktu ya mudah-mudahan dapat ya caranya ya. Karena memang agak susah gitu loh. Agak berat perawatan kelapa sawit di usia-usia seperti ini. Apalagi kalau saya itu tipe-tipe orang yang nggak bisa ke kebun rutin, maksimal seminggu 2 kali. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu sudah bagus. Di awal-awal dulu, sebulan sekali baru bisa masuk ke kebun. Karena pekerjaan yang harus disambil ya. Jadi sambil menanam sawit, sambil juga melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita review sedikit hasil dari tanaman sawit saya ya. Sebenarnya seragam, nggak seragam amat. Ada yang sudah begitu besar, ada juga yang masih kecil ya. Nggak tahu apa sebabnya. Tapi kalau dilihat dari ini varietas yang ngambi, usia 1 tahun 7 bulan. Untuk diameter dari pokok bawah itu, bonggolnya itu sudah termasuk besar ya. Kemudian kalau ini pelepahnya itu sudah selebar tangan untuk pelepah yang bawahnya. Ini usia 1 tahun 7 bulan. Nah, tapi karena tidak merata, ada juga yang tidak sebesar ini. Ini sangat memuaskan ya, pohon yang ini. Tapi ada juga yang standar-standar saja. Yang tadi kan menjulang tinggi ya daunnya. Kalau ini nggak menjulang tinggi, tapi bonggolnya memang masih menampakkan adanya pertumbuhan yang lumayan. Ini stackingan yang ke jalur ke berapa ya? 4 kelima. Jalur kelima sudah pada tinggi rumputnya. Sebenarnya paling bagus katanya untuk mengatasi rumput ini dengan mesin rumput saja. Tapi memang itu kendala di kebun sawit itu. Kita sudah rajin merumput, yang sudah dirumput itu nanti berapa minggu lagi tumbuh lagi, sementara yang lain belum kita rumput. Luas tanah di sini adalah 3 hektar. Jadi yang 1 hektar sudah kita basmi, 2 hektar lagi kita jalanin. Nah, yang 1 hektar tadi
rumputnya sudah tinggi lagi. Makanya saya memilih racun kuning itu seperti itu. Ya. Jadi video ini memang tidak memberi informasi apa-apa sih. Saya berkeyakinan bahwa sebagian teman-teman pasti ada yang hanya ingin membandingkan kebun sawitnya dengan kebun sawit milik yang lain. Apakah pertumbuhan di kebun sawitnya itu maksimal atau enggak. Jadi mesti banyak-banyak ngelihat kebun sawit orang lain toh. Nah, di sini tujuan dari video ini dibuat yaitu ya hanya untuk lihat-lihat aja sambil mengisi waktu di kebun seperti itu. Ya, apa mau review yang ini ya? Ini sudah 2 kali kastrasi, usia 1,7 bulan. Ya udah ya. Sepertinya itu aja sih yang mau di review. Saya doakan semoga kawan-kawan yang bertani sawit dimudahkan dalam proses menjalani kehidupan sebagai petani sawit ya. Sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.